Kuda, zebra, dan keledai adalah hewan yang termasuk ke dalam keluarga kuda-kudaan atau Equidae. Dari ketiga hewan ini, hanya kuda dan keledai saja yang berhasil didomestikasi. Domestikasi sendiri adalah proses menjinakkan, membiakkan, dan mengubah hewan liar secara genetik agar bisa hidup berdampingan dengan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia seperti pangan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dalam sejarahnya, zebra memang sangat sulit untuk didomestikasi. Manusia telah berupaya untuk menjinakkan zebra bahkan sejak zaman kolonial, khususnya oleh bangsa Eropa di Afrika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun hasilnya selalu nihil. Sederhananya, mereka selalu gagal. Sebenarnya hal ini tidaklah mengherankan karena bagaimanapun sifat alami dan perilaku sosial zebra jauh berbeda dengan kuda maupun keledai yang mudah dijinakkan. Bayangkan saja, zebra memiliki insting yang sangat kuat dalam menghadapi ancaman. Selain itu, zebra juga sangatlah agresif, bahkan jauh agresif jika dibandingkan dengan kuda maupun keledai. Jadi tak heran apabila zebra sangat sulit untuk didekati. Kemudian dalam catatan sejarah, misalnya dalam laporan-laporan penjajah Eropa di Afrika, sering disebutkan bahwa zebra cenderung menggigit, menendang, atau menolak perlakuan manusia. Bahkan setelah dilatih dalam waktu yang lama sekalipun, zebra tak pernah bisa dijinakkan. Seiring berkembangnya zaman, banyak kalangan akademisi yang mencoba membedah misteri di balik sulitnya zebra didomestikasi. Nah, salah satu kajian yang sangat terkenal terkait hal ini dijelaskan oleh penulis dan ilmuwan Amerika Serikat, yakni Jared Diamond dalam bukunya yang berjudul Guns, Germs, and Steel tahun 1997. Menurutnya, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki suatu spesies agar bisa didomestikasi, dan syaratnya juga tidaklah sedikit. Hewan yang bisa didomestikasi harus memiliki pola makan yang fleksibel, pertumbuhan yang cepat, bisa berkembang biak dalam penangkaran, memiliki temperamen yang tenang, serta hidup dalam struktur sosial hierarki yang memungkinkan manusia menjadi pemimpin kawanan hewan. Nah, zebra tidak memenuhi sejumlah syarat ini, khususnya dalam aspek temperamen dan struktur sosialnya. Bisa dibilang zebra lebih individualistik dan tidak membentuk struktur kawanan hierarki layaknya kuda yang dapat mempermudah manusia mengambil peran dominan dalam kawanan kuda. Meski sangat sulit didomestikasi, terdapat beberapa orang yang berhasil sedikit menjinakkan zebra seperti yang dilakukan oleh bangsawan kerajaan Britania Raya, yakni Lionel Walter Rothschild. Namun penting untuk dicatat, zebra miliknya tidak jinak sepenuhnya. Bisa dibilang zebranya masih liar, namun karena dilatih secara khusus, zebra-zebranya bisa menarik kereta kuda, namun tak bisa hal lainnya. Terlepas dari itu semua, kesulitan dalam mendomestikasi zebra bukan disebabkan oleh ketidakmampuan manusia secara teknis, melainkan karena sifat dan perilaku alami zebra yang memang tidak cocok untuk didomestikasi. Kesimpulan ini didapat oleh para ahli berdasarkan pada bukti historis, observasi etologis, serta kajian-kajian ilmiah tentang domestikasi hewan. Namun apa jadinya jika zebra berhasil didomestikasi oleh manusia? Pertama, seandainya hewan yang habitatnya hanya ada di benua Afrika ini dapat didomestikasi seperti kuda sejak zaman kuno, maka masyarakat Afrika akan mendapat keuntungan besar dalam hal mobilitas antar daerah, perluasan perdagangan, dan penyatuan atau penyesuaian sosial budaya, sebagaimana yang terjadi di Eropa dengan berhasilnya domestikasi kuda. Kedua, domestikasi zebra mungkin akan membantu pada pembentukan kerajaan-kerajaan yang lebih luas dan kuat di Afrika. Di Eropa, domestikasi kuda memungkinkan munculnya kekuatan militer berkuda yang sangat efektif, dan hal serupa bisa saja terjadi di Afrika jika zebra menjadi hewan perang atau kendaraan logistik. Ketiga, apabila zebra berhasil didomestikasi, maka saat kedatangan bangsa Eropa ke Afrika dalam rangka menjajah, setidaknya masyarakat Afrika memiliki hewan yang dapat digunakan sebagai kekuatan tempur untuk menghadapi penjajah yang unggul dari sisi teknologi. Keempat, zebra bisa digunakan masyarakat Afrika sebagai hewan pekerja di bidang pertanian seperti membajak sawah atau mengangkut hasil panen. Ini berpotensi meningkatkan hasil pertanian di wilayah Afrika.